Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang ketika akhir zaman kelak, ketika di yaumil mahsyar, ketika di hari pembalasan, ketika di hari yang fikiran sebagian dari kita tidak akan terjadi, beliaulah yang sibuk mondar-mandir mendatangi dan meminta kepada Allah untuk menyelamatkan para umatnya yang telah disiksa di neraka. Baik, ikhwani rahimakumullah, teman-teman yang terhormat para dosen dan sivitas akademika. Kali ini saya akan membawa kuliah 7 menit yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Kita beranjak sudah dari bulan Rajab menuju kepada bulan Sya'ban dan kita berada pada bulan Sya'ban. Selanjutnya kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, bulan yang mana inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala pada bulan itulah akan hadir sebuah malam, yang mana pada malam itulah malam diturunnya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula bahwasanya Al-Qur'anul Karim mudah untuk diingat, mudah untuk dihafalkan dan mudah untuk dilaksanakan. 4 kali Allah sebutkan di dalam satu surah dalam juz 27. Sesungguhnya Al-Quran itu mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaat bagi para sahabatnya, li ashabih, para pembacanya, para penghafalnya, para pelaku daripada isi daripada Al-Quranul Karim, atau orang yang mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Nah, teman-teman, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar satu ocehan dari seorang dosen di sebuah universitas yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak relate lagi untuk dihafal. Al-Quran itu tidak relate lagi untuk diamalkan karena Al-Quranul Karim adalah hanya sebuah kitab, dan ini menyatakan bahwasanya dia telah menghina kitab suci umat Islam. Nah, apabila kita beranjak kepada sebuah kisah, beranjak kepada masa lalu sejarah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dan mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang salah satu ayat awalnya berisi tentang anjuran kita untuk membaca. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan surah pertama dengan anjuran kita untuk membaca. Artinya apa? Islam mengajarkan kita untuk mengutamakan keilmuan. Sebagaimana kita mendengar bahwasanya Wright bersaudara adalah orang yang menemukan pesawat. Namun faktanya telah ditemukan konsep awal pesawat oleh ilmuwan muslim. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwasanya do re mi fa sol la si do itu adalah hal yang berkaitan dengan umat di luar sana. Namun faktanya Islam setelah zaman Rasulullah SAW, Khalifatul Rasyidin, berdiri dinasti-dinasti Islam. Disitulah banyak ilmuwan-ilmuwan yang hadir, yang memberikan konsep-konsep utama dalam proses keilmuan serta mengubah peradaban menjadi peradaban yang kemajuan. Nah, teman-teman, apa yang dikatakan oleh seseorang tersebut, tentunya kita sebagai umat Islam haruslah memberikan efek jerah kepada beliau. Dan saat ini beliau masih bebas begitu saja dengan problematika-problematika yang terjadi mengenai keislaman, mengenai keumatan dan kenegaraan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya saya mengajak kepada kita semuanya dengan adanya dan sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan, tentunya kita coba kuatkan diri kita, menjaga rukun Islam, rukun iman kita, kemudian juga kita perkuatkan bacaan hafalan Al-Quran kita, karena Al-Quran nantinya akan memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu
orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran. Dan para penghafal Al-Quran nantinya akan menjadi 3 bagian. Dalam surah Fatir, kalau tidak salah saya ayat ke-31, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan atau diwariskan kepada umat Islam. Nah, mereka akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zalimul li nafsi, orang-orang yang menghafal membaca Al-Quran. Zalimul li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dia menghafal Al-Quran, dia mengetahui bahwasanya keutamaan dan mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, namun beliau melaksanakan kemaksiatan, keburukan, dosa-dosa yang telah tertera di dalam Al-Quran. Yang kedua, faminhum muqtasid, adalah orang-orang yang beliau menghafal Al-Quran, hafizul Quran, tetapi ketika dalam berkehidupan, beliau tidak memberikan konsep kebaikan, beliau tidak memberikan kebermanfaatan kepada sesama. Apabila dia diminta untuk menjadi seorang imam dan dia adalah seorang yang mempunyai bacaan yang bagus dalam satu komunitas, maka dia menolaknya. Inilah orang yang muqtasid. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairati biiznillah, yakni orang-orang yang menghafal, mendalami Al-Quran, kemudian dia sabiqum bil khairat, melakukan kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Nah, inilah orang yang kita idam-idamkan, orang yang kata Rasulullah SAW adalah keluarganya Allah, yakni keluarga Allah yang mewariskan Al-Quran. Keluarga Allah bukan dari segi sanadnya, namun dari segi keilmuan, namun dari segi amalan dan apa yang ia peroleh daripada Al-Quran itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan silap. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, namun jangan lihat siapa yang menyampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa. Hah? Soalnya konsepnya dada.